Sistem saraf berperan menyampaikan rangsang dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Fungsi sistem saraf secara umum adalah: yang pertama, menerima rangsang dari dalam atau luar tubuh dan meneruskannya ke sistem saraf pusat. Yang kedua, memproses dan mengenali informasi-informasi yang diterima. Fungsi yang ketiga, memberi tanggapan atau respon rangsang yang diterima, misalnya melalui gerakan. Yang keempat, mengkoordinasikan kerja alat-alat tubuh agar dapat bekerja dengan serasi. Dan yang kelima, mengatur kerja organ-organ otonom, yaitu organ-organ yang tidak dapat diperintah oleh kesadaran, seperti denyut jantung dan gerak peristaltik. Sistem saraf disusun oleh beberapa organ. Organ-organ penyusun sistem saraf disusun oleh jaringan-jaringan, dan jaringan-jaringan disusun oleh sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sel saraf atau disebut juga neuron merupakan sel penyusun utama pada sistem saraf. Sel-sel saraf memiliki bentuk dan fungsi yang beragam. Namun secara garis besar, bagian-bagian neuron meliputi badan sel saraf, dendrit, dan akson. Sinapsis adalah celah antara ujung neurit dengan ujung dendrit sel saraf yang lainnya, di mana di dalamnya akan terdapat vesikel dengan neurotransmitter. Vesikel berdifusi dengan membran, dan neurotransmitter dirilis ke dalam sinapsis dan berdifusi melintasi sinapsis dan mengikat dengan reseptor aktif pada dendrit sel saraf lainnya, sehingga terjadilah penjalanan rangsangan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan impuls yang diterima oleh reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor biasanya dijumpai pada alat indera, misalnya kulit, mata, telinga, atau indera lainnya. Sel saraf motorik berfungsi meneruskan tanggapan dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor biasanya dapat berupa gerakan otot atau sekresi kelenjar. Gerak biasa adalah gerak tubuh yang dilakukan secara sadar. Misalnya ketika kita mendengar, menulis, atau gerak yang lainnya. Jalan impuls yang dilalui pada gerak biasa, adanya impuls dilanjutkan ke indera sebagai reseptor, diterima oleh sel saraf sensorik, dilanjutkan ke otak, maka di otak akan mengolah rangsangan tersebut dan memerintahkan ke sel saraf motorik untuk memberikan respon atau tanggapan yang dilakukan oleh otot sebagai efektor, sehingga terjadilah respon atau tanggapan. Gerak refleks adalah gerak yang dilakukan dengan perintah bukan dari pusat kesadaran. Contoh gerak refleks antara lain: yang pertama, gerak menarik tangan saat menyentuh setrika panas atau menyentuh api. Yang kedua, gerakan mengangkat kaki saat menginjak paku. Maka jalan impuls yang dilalui pada gerak refleks dimulai dari adanya impuls diterima oleh indera atau reseptor, kemudian menuju ke saraf sensorik, dari sel saraf sensorik ke sumsum tulang belakang, dan dilanjutkan ke saraf motorik, dilanjutkan ke otot atau efektor untuk memberikan respon atau tanggapan.
Sehingga dengan kata lain, pada gerak refleks ini akan terjadi respon terlebih dahulu, baru rangsangan dari sel saraf sensorik pun akan disampaikan ke otak, maka baru akan disadari apa rangsangan tersebut. Otak pada manusia termasuk ke dalam sistem saraf pusat. Otak besar pada manusia berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh yang disadari, seperti berpikir, ingatan, perasaan, keinginan, penglihatan, pendengaran, bicara, gerak tubuh, serta daya hayal atau imajinasi. Bagian luar dari otak besar berwarna kelabu karena mengandung banyak badan sel saraf, sedangkan bagian dalam otak besar atau medula berwarna putih karena mengandung banyak serabut saraf. Pada bagian otak kecil atau disebut dengan cerebellum, berfungsi dalam hal mengatur keseimbangan tubuh serta koordinasi kerja otot-otot tubuh saat bergerak. Otak kecil terletak di rongga otak sebelah belakang di bawah otak besar. Otak kecil terdiri dari belahan kanan dan belahan kiri yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Pada sumsum lanjutan atau medula oblongata berfungsi dalam hal mengatur denyut jantung, mengatur tekanan darah, mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mengatur gerak alat pencernaan, dan mengatur sekresi dan kelenjar pencernaan. Sedangkan pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis berfungsi dalam hal sebagai pusat gerak refleks dan penghantar impuls dari kulit atau otot ke otak dan membawa impuls motorik dari otak ke otot tubuh.